Bu, gimana Bu? Supiran saya mantep kan? Gak kalah sama supir ibu yang lama? Tadi bilang saya juga jago dalam hal supir menyupir Bu. Saya cuma nyupir hati orang yang gak bisa Bu. Iya, aku akui skill supir kamu tuh emang oke. Di lisensi SIM saya Bu. Ini KTP saya Bu. Bu, ini agensi supir saya Bu. Agensinya sama kan dengan supir ibu? Buka kacamata. Aku mau memastikan foto ini benar kamu atau tidak. Kelahiran? 2000 Bu. Nama panjang? Fajar. Buset, yang bener dong. Maksudnya ibu kan nama panjang yang saya panjangin Bu. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik Tumben-tumbenan ya, Pak supir belum datang. di dalam sebuah tempat bersama, aku yakin kau ada di Pak supir nggak tahu apa ya kalau sekarang aku ini ada meeting penting. Aduh, ini bukan telat 2 menit lagi nih, tapi ini udah 10 menit. Kok bisa ya Pak supir telatnya 10 menit? Atau jangan-jangan Pak supir kecelakaan? Atau Pak supir juga lagi tabrak lari? Enggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Kamu harus berpikiran positif. Gimana nggak mau berpikiran positif ya? Ini udah telah 10 menit. Sekarang ada meeting penting lagi. Heran juga ya sama orang-orang. Kenapa sih selalu berpikiran kalau posisi aku tuh selalu enak, jabatanku selalu enak. Tapi kenyataannya nggak gitu. Kerjaanku lebih banyak dan kerjaanku lebih padat. Yang biasanya malam-malam orang lain udah istirahat, aku tuh nggak istirahat. Ini kemana lagi ya Pak supir? Awas aja ya. Aku kasih pelajaran biar tahu rasa. Ih, bete banget deh. Terus aja aku nunggu lama. Permisi, Bu. Saya mau tanya tempat Bu Novi di mana ya? Karena saya dari kantor disuruh menjemput Ibu Novi. Kalau dari mapnya sih yang saya lihat, mapsnya itu memang jatuh di titik ini Bu. Jadi saya kebetulan disuruh jemput CEO All Shop, tempat kantor saya yang baru kerja. Apa Pak supir sudah makan? Makan? Sudah minum obat? Saya lagi sedang baik-baik aja Bu, nggak sakit. Ya berarti kalau begitu mata Pak sopir bisa berfungsi dengan baik kan? Ya yang dimaksud Pak supir itu saya. Oh,
Bosnya sangat menyeramkan. Enggak bu, bosnya sangat cantik. Udah gitu wibawa. Ya maaf bu, saya kan nggak kelihatan kalau misalnya ada bos di sini. Soalnya penampilan ibu kayak kurang meyakinkan bahwa ibu adalah seorang bos. Berani kamu yang mengkritik saya? Iya maaf bu. Jam. Bosnya gede banget. Bu, harusnya ibu udah minum obat belum? Obat darah tinggi. Sembarangan kalau ngomong. Kamu tahu nggak sih kenapa saya di sini mengamuk? Itu gara-gara kamu. Kamu tuh bukan telat 2 menit, 3 menit lagi, tapi kamu udah 10 menit. Kamu nggak tahu apa ya kalau aku ada meeting penting. Tapi ternyata yang datang malah bukan sopir yang biasanya. Kamu siapa? Mana biasanya sopir yang jemput aku? Bu, ibu tuh sebelum mengomel, sebelum menepuk pundak saya, harusnya ibu bertanya dong. Ibu gak terima kasih sama saya. Saya ini bu. Dasar bos arogan. Masa aku dibilang gak telat tuh, gak tahu perjuangan aku apa ya? Perjuangan aku. Mana tuh surat keterangan dokter? Waduh. Ini bu. Bu, asal ibu tahu ya bu ya, supir ibu itu kena serangan jantung. Ya mungkin karena dimarahin sama ibu terus. Terus saya ditelepon sama jasa supir. Jasa kebetulan memang saya satu agensi sama dia. Saya disuruh menggantikan supir ibu yang lagi, ya mungkin lagi sakit. Nah terus gimana lagi? Ini saya jemput di mobil. Ini mobil ibu di rumah sakit. Banyak kempes, mesinnya mati. Nih kalau ibu nggak percaya, Rumah Sakit FN Medika. Tuh surat keterangan dokternya. Itu surat keterangan dokter bahwasanya supir ibu lagi. Habisnya ibu jadi bos, serem mbak. Yaudah yuk berangkat. Berangkat kemana bu? Ibu bener-bener arogan, menyeramkan, tahu nggak? Maksud saya apa mau jenguk pak supir, apa ke kantor bu? Iya. Aku nggak mau duduk di depan. Tunggu dulu. Ini suratnya asli kan? Astagfirullahaladzim bu, sudah menyeramkan, udah galak, ini masih nuduh saya. Emang saya tampang penipu bu? Iya, Ibu Bu. tuh harusnya bersyukur dapat jasa supir yang lebih mudah, lebih tampan, lebih gagah daripada yang sebelumnya. Saya ini sama-sama terlatihnya bu, sama-sama mahirnya dengan beliau. Cuman beliau mungkin gak tahan karena ocehan ibu atau gara-gara ibu ini terlalu seram. Ya Makanya bukan serangan jantung. gitu. Saya ini khawatir sama supir saya. Atau jangan-jangan kamu sengaja membegal supir aku dan kamu membawa mobil aku dan sekarang kamu ingin merampok aku, rumah aku, tas aku. Walah, ini ibu. Bu, mana ada saya mau merampok ibu. Kalau saya mau merampok, mana mungkin saya bawa mobil ini ke sini bu. Udah tahu mobilnya bermasalah, udah tahu banyak kempes. Buktinya KTP dari penyedia jasa. Waduh. Oh iya. Kalau kamu sampai nggak bawa berarti kamu beneran palsu. Semoga aja aku bawa penyedia jasa. Aduh. Masa iya ya? Pak supir tiba-tiba kena serangan jantung. Rasanya dia nggak punya penyakit jantung deh. Kalau bukan bos aja. Nih bu. Ini lisensi SIM saya bu. Ini KTP saya bu. Bu. Ini agensi supir saya bu. Agensinya sama kan dengan supir ibu? Buka kacamata. Aku mau memastikan foto ini benar kamu atau tidak. Kelahiran, 2000 bu. nama panjang, Fajar. buset. Yang bener dong. Maksudnya ibu kan nama panjangnya saya panjangin bu. Nama lengkap. Yes. Ahmad Fajar Galindo, Ahmad Sodik, Amanah Fatonah Tablik. Jadi semuanya lengkap. Oke, aku percaya. Percaya kan kalau saya bukan begal? Ibu kan minta maaf. Maaf. Yaudah, berangkat. Rumah sakit bu. Saya ada meeting. Masa ya saya meeting di rumah sakit?
Cuma nanya doang, Bu. Gak usah darah tinggi. Saya bawa obat tuh. Saya nggak mau duduk di depan. Terus Ibu mau duduk di mana? Saya mau duduk di belakang karena kalau misalkan saya duduk di samping Pak Supir, bisa-bisa saya bete dan saya darah tinggi, bisa-bisa saya juga saya stroke. Kalian duduk paling belakang, Bu. Permisi, Bu. Bu, agak geser dikit, takut kejepit pantatnya, Bu. Ya, permisi. Untung aja ada surat keterangan dokter, percaya. Aku istirahat dikit lah, paling 2 menit pengap mau di dalam. Ya, Bu. Panas. Jalan sekarang, Bu. Pakai tanya. Darah tinggi. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya harus mempersiapkan diri karena kalau dari agensi itu harus tetap rapi dan mengantarkan penumpang sampai selamat, Bu. Ibu suka pakai AC atau pakai angin biasa, Bu? AC. AC. Oh iya, Bu. Bisa dikurangin bicaranya? Oh, bisa, Bu. Sesuai amanat Ibu. Laksanakan. Bu, gimana, Bu? Supiran saya mantep kan? Gak kalah sama supir Ibu yang lama? Tadi bilang saya juga jago dalam hal supir menyupir, Bu. Saya cuma nyupir hati orang yang gak bisa, Bu. Iya, aku akui skill supir kamu tuh emang oke. Tapi kamu jangan banding-bandingin ya dengan supir lama aku. Dia tuh attitude-nya bagus, gak banyak nyerocos kayak kamu. Sebenarnya bukan nyerocos, Bu. Cuman membuat Ibu agar terhibur. Jadi hati penumpang kalau terhibur itu aman, Bu. Jadi nggak bete. Saya kan harus menghibur Ibu. Bagaimanapun Ibu tanggung jawab saya ketika di jalan. Oh iya, Bu. Ini mobil kalau prediksi saya, Bu, ini kurang perawatan, Bu, kurang servisan. Karena tadikannya agak begitu berat, Bu, ketika dihidupkan AC-nya. Harusnya mobil ini, mobil keluaran terbaru, ini lumayan enteng, Bu. Enak aja kamu kalau ngomong. Ini tuh diservis. Mobil ini nggak pernah telat servis dan nggak pernah telat ganti oli. Atau jangan-jangan kamu supir palsu ya? Kamu tuh nggak tahu tentang mesin. Jangan sembarangan, Bu, kalau ngomong. Saya ini dididik, Bu. Saya ini terlatih jadi supir. Saya bukan supir abal-abal, Bu. Tuh, lihat belokannya. Halus kan? Tuh. Saya ini dari desa, Bu. Nama aja, saya itu dari Ahmad Siddiq, Amanah Fatona. Jadi jujur, kepercayaan. Nah, harus dilaksanakan benar-benar, Bu. Jadi saya kalau di desa itu memang sudah diwanti-wanti sama ayah saya untuk selalu jujur. Iya, aku percaya. Oh, jadi kamu merantau di kota? Berarti tempat tinggal kamu di desa dong? Berarti suasananya bagus. Boleh nggak kalau misalkan nanti aku ada cuti libur, aku main-main ke rumah kamu? Oh, boleh, Bu. Boleh kalau Ibu mau main-main ke rumah saya. Nanti sama ibu saya atau sama ayah saya, Ibu pasti dimasakin jengkol. Masakannya tuh enak banget, Bu. Tapi ya itu resikonya, konsekuensinya pasti perut jadi kentutan, Bu. Bu, kok mobil kayak berasa aneh ya, Bu? Bu, aduh, gak biasanya mobil kayak gini, Bu. Saya baru pertama kali ini jadi supir, mobilnya nyendat-nyendat, Bu. Ini kalau pengalaman saya mau mogok, Bu. Aduh. Benar firasat saya, Bu.
Aduh, kenapa bisa mogok sih? Perasaan aku nggak pernah telat servis. Pas supir aku juga nggak telat ganti oli. Nggak mungkin nih, ada yang nggak beres nih. Oh, atau jangan-jangan gara-gara kamu yang bawa mobil ini ya? Heh? Wah, dasar. Seumur hidup aku tuh nggak pernah ada acara sampai mobil mogok gini. Heran deh. Aduh. Kenapa sih harus ada meeting? Iya, Bu. Aku yakin mobil ini mogok gara-gara kamu yang bawa. Bu, jadi kesialan hari ini yang ditimpa Ibu itu jangan semua dilemparkan ke saya, Bu. Harusnya Ibu bertanya sama supir yang sebelumnya. Ini mesin dirawat enggak? Ini mesin diservis enggak? Saya kan udah bilang di dalam mobil tadi, kalau mobil ini memang jarang diservis, tarikannya beda, Bu. Kamu tuh jangan asal nuduh ya. Pak sopir aku tuh tiap bulan ngeservis dan tiap bulan ganti oli. Ibu, saya bukan menuduh, Bu. Cuman kejadian atau faktanya memang mesinnya udah seperti ini, Bu. Ya udah, aku cari ojek aja. Daripada aku di sini telat, udah sangat telat. Kalau nunggu mobil ini beres, lebih telat lagi. Keputusan yang tepat, Bu. Saya sudah memesankan ojek. Ya, karena saya tahu kalau memang semisal ini mogok terus masih panggil montir ke sini, waktu Ibu akan termakan banyak. Jadi saya mensiasati, tadi saya telepon, itu sebenarnya telepon ojek, Bu, untuk Ibu. Ya, sekaligus untuk mengambil mobil ini untuk diperbaiki ke bengkel, Bu. Bener-bener, aku mulai ngani. Berarti kamu emang bener-bener membegal aku ya? Buktinya kamu udah mensiasati kalau kamu udah mesen Gojek, padahal aku nggak mau mesen ojek, padahal aku nggak bilang loh. Astagfirullahaladzim. Niat baik salah, niat buruk tambah salah. Bu, saya mesen ojek meskipun tanpa Ibu suruh, itu saya mensiasati, Bu, agar waktu Ibu tetap tidak termakan oleh kemogokan atau kesialan hari ini, Bu. Ibu bisa lancar rapat. Kalau Ibu memang tetap menuduh saya sebagai begal, oke, Bu, suruh saya pergi sekarang, Bu. Ibu sendirian di sini. Ibu cari ojek, terus Ibu jalan, ada ojek di sini. Mobilnya Ibu tinggal. Mobilnya Ibu nih dibegal. Saya pergi, Bu. Iya, ya udah. Ya udah, Iya. kalau misal Ibu nuduh sekali lagi saya begal, Bu, saya pergi nih, Bu. Saya pergi. Iya. Udah ditahan. Iya, percaya. Itu, Bu. Nah, itu orang bengkelnya udah datang. Cepet banget. Respon, Bu. Waduh. Pak. Kenapa, Jan? Ini Pak, mobil jarang diservis, cuman bos saya tetap kekeh mobilnya diservis, Pak. Siap-siap, Jan. Stop. Jangan sentuh mobil aku sebelum kamu identitas. Ini apa Karena aku nih, nggak Jan? percaya. Identitas kamu, identitas bengkel. Bos aku memang begitu, maklumin aja ya, cepet. Siap. Nggak percaya, Bu. Ini bengkel sekaligus dari agensi supir saya, Bu. FN Montir. Nih, surat keterangan juga, Bu. Nggak percaya. Ini. Kok yang ini gundul? Iya. Oh, udah Bu. punya rambut sekarang. Iya, Bu, sudah tumbuh, Bu. Oh, oke. Ini aku bawa ya. Loh, kok dibawa, Bu? Jaminan. Jar, ini KTP saya kok. Iya, udah kasih aja, emang agak ruwet. Ayo, Bu. Nanti kalau mobilnya udah selesai, aku kembaliin. Siap. Bu, waktu mau meeting, Bu. Ya udah, buruan cepetan. Bu, pakai, Bu. Buat apaan? Cemilan. Kontak yang ini mana, Jar? Kunci. Nah, ya. Oh. Nih. Gak bisa. Ketahuan banget kalau Ibu nggak pernah naik motor. Kalau memperlakukan helm seperti ini, Bu, perlakukan helm ini seperti pacar Ibu sendiri. Harus melalui kasih sayang, harus melalui hati, Bu. Nih. Nah. Sini saya pasangkan, Bu. Nah, ayo, Bu.
OMG. Ini helm apa batu ya? Keren banget. Ayo Bu. Cepetan. Kalau enggak, kamu akan kehilangan penyedia jasa sopir selamanya. Ngancem, bener-bener bos menyeramkan. Pegangan Bu. Pegangan tuh di sini Bu. Kalau di sini mungkin saya kurang ajar di sini. Saya takut kamu modus. Sini Bu. Ya udah kalau kamu Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Shalalalala, shalalalala, shalalalala. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Bu Novi? Iya, Bu Novi betul. lagi mikir apa? Mikir seseorang? Enggak. Enggak mikirin Oh, apa-apa. jangan-jangan Bu Novi lagi mikirin supir baru itu ya? Si Fajar ya? Apa? Iya kan? Enggak. Ngapain Bu Novi mikirin ya, supir? semenjak diantar sama supir itu, si Fajar, Bu Novi jadi berubah, aneh. Suka sendiri, melamun sendiri, senyum-senyum sendiri. Jangan-jangan Bu Novi suka ya sama supir itu ya? Apaan? Enggak, Mel. Ngapain aku juga suka sama sopir? Ya habisnya Bu Novi kalau ada apa-apa, mau kemana-kemana, pasti sama si Fajar. Kan? Bu Novi harus inget loh, Bu Novi tuh punya Pak Sony. Kan mending minta atur sama Pak Sony, lebih jelas. Emang sudah pacar, pasangan, ya kan? Ya, bukan berarti aku sering dianterin siapa? Supir si Fajar itu bukan berarti aku suka. Tuh lagian aku sama Sony juga udah lelah, Mel. Udah capek. Sony itu terlalu berlebihan, toksik. Berlebihan gimana sih Bu Novi? Kan itu bentuk perhatian. Kan sayang sama Bu Novi. Perhatian boleh, tapi kalau berlebihan itu udah termasuk protektif. Udah toksik. Daripada sama supir. Kenapa sih emang bahas-bahas supir? Iya beda aja loh Bu Novi. Bu Novi selama ini punya supir tuh kan banyak, tapi nggak ada loh yang sedekat ini. Enggak, tadi soalnya ada kejadian lucu gitu dari kemarin-kemarinnya, tapi bukan berarti aku tuh suka. Jadian lucu. Iya. Ya Apa cuman coba? cuman sekedar kayak bertemu dengan siapa di jalan, terus bahas kupu-kupu yang gak jelas, cuman gitu doang. Kupu-kupu malam. Astagfirullahaladzim, Amel. Ya. Saya nggak mau Pak Sony nanti salah paham atas kedekatan Bu Novi sama supir itu Fajar. Kan Pak Sony pemarah Bu orangnya, pecemburu. Ya maka dari itu, Mel, aku udah capek sama Sony. Taunya marah-marah terus. Aku cuman meeting ditanyain, aku cuman kesana ditanyain, ketemu klien ditanyain. Aku udah kurang sabar apa sama Sony. Aku udah capek. Iya Bu, sabar. Tapi saran saya Bu ya, mending Bu Novi dari sekarang harus jaga jarak. Biar Fajarnya juga nggak kena nanti sama Pak Sony, kasihan kan? Ya Bu ya, hati-hati lagi ya. Iya, kalau masalah itu kan aku memang sama si sopir tuh nggak ada apa-apa. Jadi aku nggak bermaksud hal-hal aneh. Iya, saya percaya kok sama Bu Novi. Iya Pak. Aku mau ngomong berdua sama si Novi. Ngomong aja. Novi, lihat aku kalau aku ngomong. Oke, aku lihat kamu. Terus kamu mau ngomong apa? Aku mau ngomong. Kenapa kamu lebih sering keluar sama si Fajar ketimbang sama aku? Kamu lupa, aku ini pacar kamu, Nov. Oh, jadi kamu protes karena aku selalu keluar sama Fajar, karena sama sopir aku? Iyalah, kan aku pacar kamu. Terus apa gunanya?
Hello, dari kemarin kamu kemana aja? Aku teleponin kamu nggak bisa. Dan ketika mobil aku mogok, aku nelpon kamu, mana kamu pernah ngangkat? Karena aku sudah bilang sama kamu, kemarin itu aku ada rapat penting dan nggak mungkin aku tinggalin. Rapat pentingnya dibalas sudah sore ya? Ketika semuanya udah clear, aku tuh kurang sabar apa sama kamu, Son? Aku semua apapun yang kamu inginkan, aku turuti. Terus kamu minta apa lagi sama aku? Atau gini, atau kamu ada main di belakang dengan si Fajar? Apa? Dengan seenaknya kamu mengeluarkan pernyataan seperti itu? Sepicik pi itukah pikiran kamu? Iya, kamu kan sering tuh keluar sama si Fajar. Aku tuh udah berusaha. Aku nggak main-main di belakang kamu, meskipun kamu terlalu berlebihan sama aku. Tapi giliran sekarang aku udah kayak gini, kamu nggak percaya sama aku. Oke gini, kalau misalkan aku ada apa-apa sama supir aku, emangnya kenapa? Emangnya kenapa? Kamu masih tanya? Terus apa lagi, Son? Terus apa lagi? Apa yang kamu inginkan dari aku? Kamu udah berani sama aku? Pak Sony, Kamu diam aja. Kamu tuh diam. kok jadi saya kena marah juga sih Pak Sony? Kan aku sudah bilang diam. Ini urusan aku sama si Novi. Kamu gak usah ikut-ikut. Paham nggak? Iya paham Pak. Son, tolong jangan buat keributan di kantor aku. Emang kenapa? Emang kenapa? Udah, kamu pergi aja. Aku udah muak sama kamu. Pergi. Kamu sekarang berani ngusir aku? Oh, atau jangan-jangan kamu memang selingkuh sama si Fajar? Giliran aku bilang gak selingkuh, kamu nuduh aku selingkuh. Terus aku harus bilang apa? Terus aku harus bilang, iya aku selingkuh sama sopir. Harus kayak gitu. Kenapa sekarang selera kamu jadi rendahan, Nov? Kamu juga. Aku sudah bilang, gak usah ikut-ikut. Nih, mending kamu nasihatin bos kamu. Biar dia tidak semena-mena sama laki-laki. Bu Novi, Pak Mentang-mentang dia Sony, CEO. sudah. Ini kantor, gak enak kalau sampai kedengeran sama karyawan yang lain. Ini kantor loh. Mentang-mentang kamu CEO di sini. Kamu juga badan kayak triplek. Ikut campur urusan orang. Nih, mending kamu baca ini. Udah stop, Stone. Stop. Lebih baik kamu pergi aja. Iya, mending Pak Sony pergi aja. Biar Pak Sony nenangin diri dulu, ya. Kamu mau aku pergi? Kalau aku nggak mau gimana? Aku udah capek. Nggak enak diliatin karyawan yang lain. Biarin. Itu urusan mereka ngeliatin kita. Nggak tahu. Pak Sony pergi introspeksi diri, ya. Aku nggak mau gimana? Kamu ikut campur ya dari tadi? Aku sudah bilang diam. Sekali lagi kamu bicara, akan ku remes kamu kayak tahu. Dan buat kamu, Nov, sekarang kita putus. Oke, fine. Itu emang yang aku inginkan. Oke, asal kamu tahu ya, aku di perusahaan ini masih punya saham yang besar. Jadi aku masih punya kekuatan buat membangkrutkan perusahaan ini. Oke. Ingat itu. Out. Novi. Ini bener-bener Pak Sony kelewatan. Udah bikin Bu Novi nangis. Bu Novi udah jangan nangis, Bu, jangan sedih. Aku tuh salah apa ya? Aku tuh salah apa? Sampai Sony kayak gitu. Enggak kok. Bu Novi nggak salah, Bu Novi udah bener. Emang Pak Sony aja yang keterlaluan. Ya udah keterlaluan, Bu. Ya udah, mending sekarang Bu Novi nenangin diri dulu. Apa kita mau jalan-jalan dulu? Apa kita mau makan dulu? Bu Novi belum makan loh. Ya udah, kamu aja makan. Aku bentar lagi kok. Tapi beneran Bu Novi nggak apa-apa sendiri. Ya nggak apa-apa. Ya udah, tinggalin aku sendiri ya. Makasih ya. Bu Novi jangan sedih ya. Selin banget sih Novi. Masa dia minta putus hanya gara-gara supir rendahan itu? Aku kurang apa coba? Sony, dari mana? Kok kelihatannya kamu lagi bete? Lagi marah-marah? Ya aku lagi bete sama si Novi. Emangnya kenapa? Aku habis putus sama dia. Masa dia mutusin aku hanya gara-gara supir rendahan? Supir dia yang baru. Bayangin coba. Kenapa? Oh, Novi lebih milih supirnya Iya. kamu.
Gimana ya? Mungkin lagi rendah aja levelnya si Novi sekarang. Maybe. Berarti kamu sekarang lagi galau? Iya, kelihatannya gimana? Oh, Bukan cuma galau, nih panas. ya sih, emang sekarang emang lagi panas, ditambah kamu galau kayaknya jadi tambah panas deh cuaca hari ini, ya enggak? Iyalah. Oh ya, Iya sih, bukan cuma panas kayaknya. karena kamu ini deh, lagi nggak bener ya, aku betulin deh. Sini, nah gini dong, biar lebih keren, biar nggak kalah saing sama supir, ya kan? Oh ya, Kok jadi gerah ya? emang merah. Kamu udah makan? Aku, Iya kamu. ya masih belum sih sebenarnya. Mau nggak aku temenin makan? Mumpung ini lagi jam makan siang. Gimana? Boleh sih, boleh, Atau boleh. kita BTW kamu ngobrol? kok tambah cantik sekarang. Oh ya? Aku tambah cantik. Iya. Beda aja, dulu kamu nggak kayak gini. Ya, kamu juga tambah ganteng kok. Serius? Ya iyalah. Kalau Bentar. Ada semut. Oh, oh, udah nggak ada semutnya. nggak ada. Ya udah. Jadi kita mau kemana nih? Katanya mau makan tadi. Ya, tapi kamu mau ngajakin aku makan di mana? Kalau di mana ya? Tapi aku sukanya tempat yang remang-remang gitu sih. Boleh. Kita cari tempat yang sejuk. Sekalian minum. Minum air. Boleh, udah. Yuk. Boleh? Boleh lah, aku temenin kamu sampai kamu nggak galau lagi. Gimana? Mau nggak? Ya mau dong. Ya udah, ayo. Mobil kamu di mana? Di parkiran. Udah ya Bu, nggak usah sedih lagi ya Bu. Makasih ya Fajar. Kamu tuh selalu menghibur aku. Ya memang kamu tuh supir aku yang paling cerewet. Tapi kamu supir yang paling menghibur aku. Kalau supir yang lainnya sih, ya bener, mereka gak cerewet, dia tahu etika, dia tahu attitude, tapi dia nggak menghibur, gak kayak kamu. Ya itulah maksud saya Bu, di awal pertama ketemu, saya itu bukan kurang ajar atau tidak punya attitude sama Ibu. Itu semua saya lakukan agar Ibu itu terhibur, bahagia, terus gak sedih. Terus ketika diantar saya turun, tiba-tiba wajahnya yang suram, muram, tiba-tiba ceria. Itu maksud saya Bu. Tapi kamu nggak menyimpan dendam kan? Saya nggak menyimpan dendam sama sekali sama Ibu. Justru pertemuan awal itu adalah pertemuan yang sangat berkesan. Paling berkesan hidup saya Bu. Saya nggak pernah mengatakan penumpang yang seseram itu. Ya, sampai sekarang saya sudah resmi jadi karyawan itu. Ngomong-ngomong, usia kamu kan masih muda. Masa iya kamu nggak punya pacar? Saya boleh ngomong sesuatu nggak sama Ibu? Boleh. Jadi, tapi bukan maksud saya untuk kurang ajar sama Ibu ya Bu. Maksud saya, daripada semua perasaan yang saya pendam, lebih baik saya sampaikan terhadap orang yang bersangkutan bahwasanya saya menyukai Ibu. Ya, mohon maaf, masalah Ibu mau menerima dan tidak menerima itu kembali lagi ke hak Ibu. Karena setiap saya memendam perasaan ini, saya semakin beban. Lebih baik saya katakan masalah hasil diterima atau tidak, karena saya cuma sebagai seorang supir, ya itu kembali lagi hak Ibu. Bagaimana kalau misalkan saya mempunyai perasaan yang sama sama kamu? Maksud Ibu? Kamu itu berbeda. Kamu itu berbeda dengan pria yang lainnya. Kamu juga berbeda dari supir yang lainnya. Kamu itu bikin aku penasaran, bikin aku tertarik.
Ya udah Bu, saya ajak Ibu ke tempat yang indah ya, yang seger-seger. Biar ngomongnya agak nggak deg-degan seperti Jangan sekarang. grogi. Bukannya kita sudah tiap hari mengobrol. Iya, maksud saya kalau semisal saya grogi di tengah jalan lagi posisi menyetir kan bahaya. Lebih baik saya berhenti di pinggir jalan ya Bu. Saya cari tempat yang indah ya. Saya tahu tempatnya Bu. Kamu nggak usah gugup. Biasanya kamu cerewet. Iya Bu. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu. Bu, lebih baik ngobrol di sini aja Bu, lebih aman, lebih safety. Mulai sekarang, kamu jangan panggil aku Bu lagi ya. Terus? Panggil Novi boleh, panggil sayang juga boleh. Bu, mohon maaf, bukan maksud saya kurang ajar. Saya mau bertanya sekali lagi. Kenapa Ibu mau menjalin hubungan dengan seorang supir? Saya supir, Ibu CEO yang terkenal. Karena yang aku cari adalah sebuah kenyamanan dan tanggung jawab. Aku ingin terlepas dari hubungan toksik. Tapi bukan berarti saya pelarian Ibu kan Bu? Bukannya aku memang udah dari dulu nggak suka sama Sony. Cuman karena aku memang udah Sony-nya yang memaksa. Dan aku juga selalu terhibur ketika sama kamu. Iya. Oh, baju pertama Ibu mengingatkan saya waktu pandangan pertama Bu. Kamu masih Ternyata dugaanku benar. Selera kamu itu rendahan, Nov. Selera kamu hanya supir rendahan ini. Benar kata kamu. Novi seleranya memang rendahan. Benar kan sayang? Bu Novi ini kemana aja sih Bu? Saya keliling-keliling perusahaan nggak ada Bu Novi, nggak mau di sini. Aja, ngapain? Nah kebetulan kamu kan asisten Novi. Kamu lihat ternyata bos kamu ini seleranya rendahan. Benar kan sayang? Ah, enggak. Justru yang rendahan itu kamu. Yang pantas dicampakkan itu sebenarnya kamu. Kamu nggak tahu kan siapa aku sebenarnya? Kasihan ya kamu ya. Kamu tergoda sama perempuan kayak aku. Iya. Kenapa? Karena aku seksi. Iya. Asal kamu tahu ya. Aku ini siapa? Aku ini adalah asistennya Pak Fajar. Dan kamu tahu Pak Fajar ini siapa? Dia adalah direktur utama perusahaan Vano Entertainment. Bukan begitu, Pak? Ternyata kamu seorang pengkhianat. Jangan main kasar. Sony, aku sudah punya banyak bukti. Data terburuk buat kamu. Kamu kira aku percaya kamu seorang direktur? Kalau kamu memang seorang direktur, buktikan. Tunggu. Ini maksudnya apa? Direkturnya maksudnya Fajar. Supir aku. Iya, Pak Fajar, Bu. Biar Pak Fajar saja yang menjelaskan semuanya. Sony, ini kartu nama perusahaan dan sekaligus jabatan aku. Kalau kamu perlu kartu VIP untuk masuk ke perusahaan aku kasih. Karena perusahaan aku sekarang nggak pakai manual, sekarang sudah pakai digital. Tinggal tempel kamu masuk. Dan aku juga akan menyambut kamu menggunakan karyawan-karyawan atau orang yang sudah terlatih agar kamu mendapatkan full service di perusahaan aku. Oke. Ya udah pergi sana Pak Sony. Oke, aku memang mau pergi. Yang rendahan bukan aku, tapi kamu. Data-data terburuk kamu itu sudah ada di aku. Kapanpun aku mau masukin kamu dalam penjara, itu sangat bisa. Karena kamu memang terdata bermain curang dalam hal berinvestasi saham di perusahaan manapun. Terutama di perusahaan Novi. Silahkan pergi. Oke, aku memang mau pergi.
kumpulan orang di sini, kumpulan orang stres. Yang satu pelakor, yang satu PHO, yang satu tukang selingkuh, yang satu lagi manusia triplek. Minggir, minggir. Sekali kamu menggores kaki karyawan saya, kamu tidak akan keluar dari penjara. Kok bisa sih Bu Novi pacaran sama orang sakit jiwa kayak gitu? Udah. Kenapa? Kenapa harus dengan menyamar? Sebenarnya aku nggak bermaksud untuk menipu kamu. Aku sudah lama mengenal kamu. Sejak 1 bulan yang lalu, kerjasama perusahaan kita. Cuman yang bertemu dengan kamu adalah karyawan aku. Jadi aku melihat data-data kamu, aku langsung penasaran sama kamu. Jadi karena kamu tidak mengenal aku, pada waktu itu aku masih di luar kota. Aku pasrahkan semuanya untuk rapat atau meeting sama kamu. Jadi aku mencoba untuk melobi supir kamu, dan aku juga melobi dari agensi. Yang penting aku tidak menjelekkan nama agensi supir. Terus aku diizinkan. Yang penting tujuan aku baik. Terus aku juga tahu bahwa pacar kamu adalah pacar yang toksik. Jadi dia juga suka main di klub malam. Jadi aku utus asisten aku untuk menjadi pura-pura menjadi LC. Sebenarnya dia adalah asisten aku, bukan wanita penggoda. Berarti kamu menyamar menjadi supir sebenarnya untuk memuji aku, memastikan aku tidak materi seperti cewek lainnya. Enggak, karena pada biasanya semua wanita hanya pura-pura baik sama aku untuk mendapatkan harta aku, tapi kamu tidak. Kamu mencintai aku, kamu menyayangi aku tulus karena diri aku sendiri. Itulah yang aku cari. Aku mencari seseorang yang mencintai badan aku, jiwa aku, raga aku, wajah aku, dan diri aku, bukan harta aku. Ternyata aku menemukan kamu. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Waktu karyawan aku atau staf aku yang aku percaya untuk bertemu dengan kamu. Ya sekarang aku melihat kamu berpenampilan saat kita pertama bertemu, aku akui aku jatuh cinta sama kamu. Aku hanya ingin meyakinkan diri aku bahwa pandangan aku tidak akan pernah salah dengan pilihan aku. Aku punya prinsip, jadilah lumpur untuk menemukan seorang berlian. Karena berlian di dalam lumpur tetaplah bersinar, berlian tetaplah berlian. Jadi aku mencoba menjadi seorang lumpur dan kamu berliannya. Meskipun kamu banyak lumpur, kamu tetap bersinar karena kamu memang tulus sama aku. Kapan ya kita punya jodoh setampan dan setajir Pak Fajar, ya kan? Kamu yang aneh. Kamu kan udah satu kantor sama Pak Fajar. Kenapa nggak dari dulu kamu deketin Pak Fajar? Masalahnya Pak Fajarnya cinta mati sama Bu Novi. Mana sih? Ya, tapi kan kamu sekarang udah dapet yang tajirnya sama kayak Pak Fajar. Siapa? Tuh, Pak sakit jiwa, Pak Sony. Masalahnya dia yang setajir Pak Fajar dan nggak sewaras Pak Fajar. Tapi ya kan kalau cuma diambil duitnya doang, kan nggak apa-apa sih. Nggak bisa. Kayaknya aku punya ide nih buat kamu. Gimana? Aku sih ya pernah nih, temen aku tuh pernah ke dukun. Bener, katanya kalau misalkan mau dapet cowok yang tampan, tajir, pengusaha, harus luluran 7 hari 7 malam. Boleh? Ya udah, kita kan sama-sama jomblo, kita lakuin. Mulai nanti malam. Oke?